Sontak Puji Astuti pun langsung tergampar dan bersimpang darah dan memutilasi tubuh Puji Astuti, memotongnya menjadi 10 bagian yang menemukan potongan kepala yang nyangkut di ranting-ranting sungai menjadi sangat angker. Bahkan orang yang mau menempatinya pun tidak berani untuk tidur di tempat itu ataupun di dapurnya, tempat di mana Puji Astuti dimutilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kilas Masa. Kali ini kita berada di program teror dengan di sesi storytelling. Storytelling kali ini aku tidak membacakan tentang cerita-cerita horor ataupun gangguan-gangguan astral. Kali ini aku akan menceritakan tentang pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang wanita yang berada di daerah Jawa Timur. Astini Sumiarsi. Pada tahun 1996 di daerah Kampung Malang Wonorejo, Surabaya, Astini Sumiarsi adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Suaminya bekerja sebagai buruh serabutan. Itu membuat perekonomian mereka dibilang kurang baik dan menyebabkan Astini Sumiarsi hutang di mana-mana. Pada waktu sore hari, Astini Sumiarsi sedang duduk di teras rumahnya. Datang seseorang bernama Puji Astuti mengendarai sepeda motornya. Dia mau menagih utang kepada Astini Sumiarsi. Tapi Astini Sumiarsi menjawab dia sedang tidak mempunyai uang. Puji Astuti pun merasa jengkel dan kesal karena ini bukan pertama kalinya dia datang untuk menagih hutangnya. Puji Astuti pun memaki-maki dan memarahi Astini Sumiarsi. Astini Sumiarsi merasa kesal dan jengkel kepada Puji Astuti karena telah memaki-makinya. Akhirnya terbesit pikiran buruk kepada Puji Astuti. Astini Sumiarsi mengajak Puji Astuti masuk ke rumahnya dengan alasan untuk mengambil uang untuk membayarnya. Puji Astuti pun mengikuti perkataan Astini dan duduk di ruang tamunya. Sedangkan Astini Sumiarsi berjalan ke belakang dengan alasan mau mengambil uangnya. Ternyata yang diambil bukanlah uang, melainkan lempengan besi yang ada di dapurnya. Astini membawa lempengan itu ke ruang tamu dan memukulkan besi itu kepada Puji Astuti. Sontak Puji Astuti pun langsung tergampar dan bersimpang darah, seketika mati di tempat. Astini Sumiarsi berusaha untuk menutupi perbuatannya itu dengan membersihkan darah yang berceceran di rumahnya.
dan menggulung Puji Astuti dengan tikar dan menaruhnya di sudut rumahnya. Hari mulai menjelang malam. Anak-anak Astini Sumiarsi pun mulai tertidur. Tepat jam 2 pagi, Astini Sumiarsi melanjutkan perbuatan bejatnya dengan memutilasi tubuh Puji Astuti, memotongnya menjadi 10 bagian dan ditaruh di kantong kresek. Di malam itu juga Astini Sumiarsi membuang bagian-bagian tubuh Puji Astuti ke beberapa tempat seperti tempat sampah dan juga sungai di areanya. Sungguh sadis yang dilakukan oleh Astini Sumiarsi, tidak berperi kemanusiaan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ada seorang lelaki yang menemukan potongan kepala yang nyangkut di ranting-ranting sungai. Lelaki itu ketakutan dan kaget, lalu larilah dia melaporkan kejadian yang ditemukan itu kepada Polres setempat. Setelah jasad dievakuasi dan diidentifikasi, ternyata polisi telah menemukan bahwa itu adalah jasad Puji Astuti. Dengan dikuatkannya pengakuan adiknya yang mengatakan bahwa benar dia adalah kakaknya yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Dari situlah polisi memperdalam kasusnya dan mendapatkan keterangan dari adiknya bahwa kakaknya terakhir kali bertemu dengan Astini Sumiarsi. Datanglah polisi ke rumah Astini Sumiarsi. Astini pun awalnya menyangkal bahwa dia telah membunuh Puji Astuti. Polisi tidak berhenti di situ, terus menginterogasi, menanyai Astini Sumiarsi, dan akhirnya dia mengaku telah membunuh Puji Astuti dan telah membunuh 2 korban lainnya dengan alasan yang sama, menagih hutang. Dia membunuh 2 tetangganya yang bernama Sri Astuti dan Rahayu. Kepada Sri Astuti dia meminjam sebesar Rp550.000 dan kepada Rahayu dia meminjam Rp1.250.000. Pengadilan Negeri Surabaya pun menetapkan dia dan memvonis dia hukuman mati. Dia pun sempat mengajukan banding beberapa kali hingga ke Mahkamah Agung, tapi ditolak. Dia pun juga meminta grasi ke presiden, tapi juga ditolak karena pembunuhan yang dilakukannya benar-benar sadis dan sudah membunuh 3 orang yang sama-sama dimutilasi juga. Dia dimasukkan dalam rutan di daerah Malang selama 9 tahun. Tepat di tahun 2005 sampai pada akhirnya hukuman eksekusi mati akan dilakukan. 5 hari sebelum hukuman eksekusi dilakukan,
Astini Sumiarsi dipindahkan dari Rutan Malang ke Rutan Medaeng Sidoarjo. 5 hari itu dia diisolasi. Saat itu suaminya yang bernama Supilin dan ketiga anaknya menengoknya di rutan. Dan Astini pun berpesan kepada anak-anaknya agar menjadi orang yang baik. 3 hari sebelum eksekusi, kejaksaan sudah menuliskan 3 permintaan terakhir dari Astini Sumiarsi. Dia meminta untuk makan cumi-cumi dan buah kesukaannya, dan juga uang yang akan diberikan kepada anaknya. Tepat di hari eksekusinya, dia dihadapkan kepada 12 eksekutor dan 6 diantaranya diisi dengan peluru tajamnya. Ditembakkannya peluru itu ke jantung Astini Sumiarsi. Dar! Tepat di jantungnya. Dia pun dimakamkan di daerah Wonokusumo Kidul. Setelah kasus itu, keluarga Astini Sumiarsi pun meninggalkan rumahnya, dan tempat itu sekarang menjadi sangat angker. Bahkan orang yang mau menempatinya pun tidak berani untuk tidur di tempat itu, ataupun di dapurnya, tempat di mana Puji Astuti dimutilasi. Dari tetangganya pun juga sering mendengar ataupun teroran dari rumah tersebut. Begitulah cerita saya tentang Nyonya Astini. Semoga kita semua, teman-teman, sobat Kilas Masa, dijauhkan dari hutang dan malapetaka, dan semoga kalian semua diberikan kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk kalian semua yang punya cerita tentang diri Anda, entah itu cerita horor ataupun apa, bisa DM di Kilas Masa di bawah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.